Kak Lisna. Hai Kak Dewi. Kak Lisna? Udah jauh. Hari ini Kak Dewi juga mau nyapa adik-adik yang di rumah. Selamat pagi adik-adik. Bisa juga ya siang ya adik-adiknya ya. Selamat siang adik-adik. Atau sore? Ada yang sore kah? Ada yang malam nggak? Ada yang sore nggak? Boleh lah. Selamat sore adik-adik. Sebelum kita mulai, kita kenal dulu ya, siapa ini pemain musiknya? Udah ada yang kenal belum nih? Belum. Kak, kenal nggak Kak? Siapa? Pasti kenal lah, udah sering gitu loh datang. Siapa namanya Kak? Kak Devina. Kak Devina. Kalau ini Kak siapa? Kak siapa? Kak Lisna. Kak Lisna. Kalau ini siapa nih? Kak siapa? Kak Cidewi. Kalau gitu ya, adik-adik, walaupun adik-adik sekarang ini masih di rumah Kak Lisna ya, tapi semangatnya tidak boleh mundur. Tidak boleh mundur. Terus adik-adik juga harus apa Kak? Seperti yang akan kita dengar firmannya apa Kak? Kita harus apa? Taat sama perintah Tuhan. Kalau gitu kita semuanya adik-adik berarti harus selalu ikut apa? Kebaktian sekolah minggu ya, walaupun online ya. Kalau gitu kita akan mulai puji-pujiannya pagi hari ini ya. Kak Lisna, kita mau nyanyi lagu apa ya? Ya siapin jempolnya adik-adik. Lagu apa udah tahu kan? Kita menyanyi pujian dalam nama Yesus. Iya, semuanya bangkit berdiri. Ayo Kak. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Sekali lagi Kak. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ada kemenangan Kak. Ada sekali lagi Kak. Ada kemenangan. Wah, semangat ya Kak ya. Semangat. Tapi sebelum dilanjut, kita mau apa ya Kak? Kita jangan lupa untuk berdoa dulu. Kita sapa Tuhan, selamat pagi. Yuk Kak. Ku di tanganmu. Sikap doanya yang baik adik-adik. Lipat tangannya yang sungguh-sungguh. Pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Sekali lagi kita mainkan lebih sungguh-sungguh. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku
angkat tangannya, ikut Kalisna berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih, Engkau telah menjaga kami hingga saat ini. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Biarlah Engkau yang pimpin dari awal hingga akhirnya. Biarlah puji-pujian yang kami naikkan dapat menyenangkan hati Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Sudah doa, berarti adik-adik makin semangat ya. Kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita akan memuji Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu yang ini loh Kak nih. Apa adik-adik? Apa Kak? Ya, betul sekali. Iya, taat. Ayo Kak. Semangat ya. Taat. Saya mau seperti Yesus. Taat. Saya mau seperti Yesus. Taat. Lagi Kak. Ubah-ubahan nggak sih? Adik-adiknya itu nggak tadi tangannya Kak Cidewi sampai bingung. Puter-puter. Iya, adik-adiknya juga sama nggak? Bingung. Iya, sana cepat sekali ya Kak ya. Tapi tidak apa-apa ya. Tuhan lihat hati kita. Kalau gitu kita sudah saatnya nih Kak Lisna. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau nyanyi lagunya Doaku Sederhana. Doa yang baik adik-adik. Tuhan dengar doaku, doaku, doaku. Tuhan dengar doaku. Doaku sederhana, ku belum tahu berdoa indah, karena aku belum dewasa. Kata-kataku biasa saja, doaku sederhana. Tuhan dengar doaku. Tuhan dengar doaku, doaku, doaku. Tuhan dengar doaku, doaku sederhana. Belum tahu berdoa indah, karena aku belum dewasa. Kata-kataku biasa saja, doaku sederhana.
belum dewasa. Kata-kataku biasa saja, doaku sederhana. Kata-kataku biasa saja, kata-kataku biasa saja, doaku sederhana, doaku sederhana, doaku sederhana. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, ikut Kak Cidewi berdoa. Benar ya Tuhan, Benar ya Tuhan, Engkau dengar Engkau dengar doa kami. doa kami. Biarlah Biarlah kami kami dapat dapat menjadi menjadi anak Tuhan anak Tuhan yang selalu taat kepada kepada perintah-Mu. perintah-Mu. Tuhan terima Tuhan terima puji-pujian kami. puji-pujian kami. Biarlah menyenangkan hati Tuhan. hati Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kini saatnya saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, urapi Kak Nelson yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan buat kami mengerti kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi buat yang nontonnya pagi, selamat siang buat yang nontonnya siang, selamat malam kalau buat yang nontonnya malam ya. Tapi yang pasti selamat hari Minggu ya. Minggu ini minggu pertama di bulan Februari, tanggal 7 Februari ya. Kita mau belajar firman Tuhan adik-adik ya. Disiapin Alkitabnya, jangan ada yang main-main lagi, buka HP sambil main game, sambil makan, sambil minum. Kita fokus untuk belajar firman Tuhan hari ini. Ya, firman Tuhan hari ini kakak akan bercerita tentang mujizat pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ya, itu ada di kitab Yohanes 2. Adik-adik bisa buka. Firman hari ini ada di kitab Yohanes 2. Nah, kita akan bahas tentang mujizat yang pertama kali dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus mengawali pelayanannya umur 30 tahun ya, adik-adik. Tuhan Yesus mulai mengajar, mulai melakukan mujizat. Nah, dan yang ini adalah mujizat yang pertama kali Tuhan Yesus lakukan. Nah, jadi ceritanya adik-adik, waktu itu di daerah Galilea ada sebuah kota yang namanya kota Kana. Kana ya, di situ sedang ada pesta adik-adik ya. Namanya pesta ya pasti ada pengantinnya, ada tamunya. Nah, dan kebetulan di situ, bukan kebetulan, dan ada juga di situ diundang Tuhan Yesus beserta murid-muridnya adik-adik ya. Ada Tuhan Yesus, ada murid-muridnya juga diundang di situ. Ya, namanya pesta pasti kondisinya ramai. Mungkin adik-adik sekarang udah jarang datang ke pesta karena kondisi lagi seperti ini ya. Tidak boleh menciptakan kerumunan. Ya, adik-adik. Nah, Tuhan Yesus datang ke pesta itu bersama murid-muridnya. Nah, tiba-tiba adik-adik, para pelayan ini, wah, sibuk berkomunikasi satu dengan yang lain. Ternyata adik-adik, wah, ada sesuatu nih yang terjadi nih. Ada sesuatu yang kekurangan adik-adik ya. Kita baca dulu Alkitabnya di Yohanes 2 ayat pertama. Yohanes 2 ayat yang pertama, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Nah, kita lanjut ayat yang kedua. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Nah, adik-adik, mereka diundang, dan ayat yang ketiga, ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Nah, adik-adik, ternyata yang terjadi adalah kehabisan anggur. Nah, kalau pesta biasanya kan ada makanan, ada minuman. Nah, yang terjadi hari ini, yang terjadi di cerita ini adalah mereka kehabisan anggur, mereka kehabisan minuman, adik-adik. Nah, biasanya pesta itu kalau
makanannya habis atau minumannya habis, ya otomatis pasti pestanya juga bubar ya adik-adik ya. Pelayannya mulai panik. Coba periksa itu di situ, masih ada nggak anggurnya di situ? Coba periksa lagi di situ, ada nggak anggurnya di situ? Wah, ternyata sudah diperiksa kemana-mana, ternyata anggurnya memang habis adik-adik. Nggak ada anggur tersisa lagi. Wah, para pelayan itu panik, dan ada ibu Yesus yaitu Maria mendengar percakapan para pelayan itu adik-adik. Ya, ibu Yesus dengar lalu menyampaikan kepada Yesus, Yesus, mereka kehabisan anggur. Wah, kehabisan anggur. Lalu Tuhan Yesus bilang, tunggu dulu sebab saatku belum tiba. Ya adik-adik. Nah, lalu karena Tuhan Yesus sudah berkata demikian, Maria, ibu Yesus berkata kepada para pelayan yang ada di situ, apa yang Tuhan Yesus katakan, perbuatlah. Ya, kita coba baca di Yohanes 2 ayat yang kelima. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Nah, ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan di pesta itu, pokoknya apa aja yang disuruh Yesus, lakukan. Ya, dalam arti nggak usah banyak tanya, nggak usah banyak berdebat, disuruh apa aja ikutin. Ya, ini ibu Yesus berkata seperti itu kepada para pelayan itu. Nah, lalu Tuhan Yesus bilang kepada para pelayan itu, siapin tempayan-tempayan. Ya, di situ ada 6 tempayan adik-adik. Ya, ada tempayan itu seperti kendi. Ya, biasanya tempayan ini dipakai buat ngisi air untuk membasuh. Ya, untuk membasuh tangan, membasuh kaki sebagai adat istiadat orang Yahudi adik-adik. Ya, ada 6 tempayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isi masing-masing semua sampai penuh dengan air. Diisi adik-adik ya. Satu tempayan itu kira-kira ada 2-3 buyung. Itu kalau kakak baca di Alkitab yang bahasa Inggris, itu kira-kira satu tempayan itu sekitar 5 liter ya. Jadi wah, dua gayung ya berarti sekitar 10 liter ya. Jadi wah, ada 6. Diisi semuanya sampai penuh. Jangan ada satupun yang disisain. Ya, akhirnya pelayan itu tanpa banyak berdebat, tanpa banyak bertanya, langsung dijalanin perintah Tuhan Yesus, adik-adik. Diisi tempayan yang satu dengan air sampai penuh, sudah satu yang penuh, diisi tempayan selanjutnya dan selanjutnya dan selanjutnya sampai penuh, adik-adik. Nah, kalau anak Tuhan ikut perintah Tuhan, hasilnya itu pasti baik adik-adik. Ya, kita lihat apa yang terjadi setelah pelayan ini ikut perintah Yesus. Kita lihat ya, firman Tuhan di ayat yang selanjutnya di Yohanes 2 ayat yang ke-7. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Kita lanjut ayat yang ke-8. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Nah adik-adik, setelah penuh diisi, Tuhan Yesus bilang, sekarang bawa ke pemimpin pesta. Suruh pemimpin pesta untuk nyobain. Apa kira-kira yang terjadi adik-adik? Waktu dicicip, ternyata yang tadinya itu air, wah ternyata air itu berubah adik-adik. Ya, berubah menjadi anggur. Nah adik-adik, kalau misalnya pelayan tadi banyak berdebat, banyak membantah, nggak nurut Yesus, mungkin tamunya udah keburu bubar adik-adik karena udah habis, malah sibuk berdebat, nggak ikut perintah Tuhan. Wah, malah jadi nggak ada anggur lagi nanti yang tersisa adik-adik. Ya, setelah pemimpin itu mengecap, wah ternyata air itu berubah menjadi anggur. Wah, itu mujizat pertama yang dilakukan Tuhan Yesus adik-adik, merubah air menjadi anggur. Dan anggurnya ini juga bukan anggur yang kualitasnya jelek ya adik-adik ya. Bahkan pemimpin pesta ini bilang, anggur ini manis rasanya ya. Biasanya waktu pesta disediakan dulu tuh
anggur yang kualitasnya baik, nanti setelah orang-orang sudah selesai minum, sudah puas minum, baru dikasih anggur yang kualitasnya di bawahnya, dan kualitasnya di bawahnya lagi. Nah, tapi anggur yang dibuat oleh Tuhan Yesus ini manis sampai akhir, adik-adik. Nah, para pelayan ini ikut perintah Yesus, adik-adik. Nah, firman Tuhan hari ini bercerita tentang kalau anak Tuhan mau taat firman Tuhan, melakukan firman Tuhan tanpa banyak tanya, tanpa banyak ngeyel, ya pasti hasilnya itu baik, adik-adik. Tuhan siapin berkat buat adik-adik, ya. Banyak di sini contohnya, adik-adik. Kakak kasih contoh di kehidupan sehari-hari, ya. Ya nggak usah banyak-banyak, kakak cerita 2 aja deh. Kalau kebanyakan nanti kuota adik-adik yang habis nih, ya. Atau suara kakak yang habis duluan. Kayaknya sih suara kakak duluan yang habis, ya. Contoh di Alkitab ada tertulis, ya, taatilah ayahmu dan ibumu, ya. Tapi kenyataannya disuruh taat sama Alkitab, ya. Adik-adik bisa lihat itu firman Tuhannya ada di Efesus 6 ayat 1. Taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, ya. Jadi kita diajarin firman Tuhan mengatakan kepada kita harus taat sama orang tua, harus hormat. Tapi kita biasanya nggak taat sama orang tua, nggak mau hormat sama orang tua. Disuruh belajar, kagak ntar lagi gitu. Udah disiapin makanan, udah dimasakin yang enak gitu. Nggak mau makan, akhirnya dibuang makanannya. Nah itu apa sebagai bentuk taat kita kepada firman Tuhan, kepada orang tua. Contoh lagi, firman Tuhan ada ngomong, jangan berkata kasar, ya. Itu firman Tuhan ada di Efesus 4, adik-adik, ya. Sekarang di sini kakak sering lihat anak-anak suka berkata kasar, berkata kotor. Padahal Alkitab firman Tuhan perintahnya adalah gak boleh berkata kasar. Ya, tapi suka iseng manggil temennya karena temennya posturnya mungkin agak sehat gitu, ya. Manggil seenaknya gitu, ya, yang mirip hewan yang gitu, ya, atau misalnya yang kurus dipanggil kayak yang gitu, ya. Itu kan nggak sesuai firman Tuhan, ya, adik-adik. Padahal firman Tuhan adalah, ya, perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu adalah kewajiban bagi setiap anak-anak Tuhan untuk taat. Dan bonusnya, adik-adik, kalau adik-adik taat firman Tuhan seperti pelayan di pesta perkawinan ini, pasti Tuhan siapin berkat. Contohnya kayak tadi, hormatilah ayahmu dan ibumu, adik-adik. Ya, di bawahnya Tuhan udah siapin berkat supaya lanjut umurmu di tanah yang Tuhan berikan kepadamu. Nah, begitu adik-adik, ya. Jadi firman Tuhan kalau adik-adik lakukan semuanya tanpa pilih-pilih gitu. Saya lakuin yang enak aja, Kak, ya. Saya lakuin, ya, misalnya jangan bohong, ya jangan bohong. Cuman saya nggak bisa, nggak berkata kasar, saya udah jadi kebiasaan ngomong kasar. Wah, nggak bisa begitu, adik-adik. Firman Tuhan, ya firman Tuhan. Harus diikuti semuanya. Kayak pelayan tadi. Coba pelayan tadi ngisi airnya setengah-setengah, adik-adik. Pasti hasilnya nggak akan sesuai yang direncanakan. Ya, karena rencana Tuhan itu baik. Tergantung kita mau taat nggak. Kalau kita mau taat, kita pasti menikmati rancangan Tuhan. Ya, inti firman hari ini adalah taat kepada firman Tuhan, ya. Sekarang firman Tuhan sudah selesai untuk hari ini dan kita mau lanjut ke aktivitas, tapi sebelum itu kita berdoa dulu, kita mengucap syukur pada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur atas firman yang kami dengar pada hari ini, yang mengajar kami untuk taat akan setiap firman Tuhan. Karena taat itu adalah kewajiban bagi setiap kami, anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan bagi kami yang taat akan firman Tuhan, kami tahu kami hidup dalam rancangan Tuhan, dan rancangan Tuhan selalu baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,
pagi adik-adik. Sekarang kita kan tadi udah dengerin firman Tuhan tuh. Sekarang kita siap untuk ayat emas dan aktivitas. Buat adik-adik yang sudah bisa baca dan menulis, siapin bukunya dan Alkitabnya. Sekarang kita buka buku catatannya. Kita catat tanggal 7 Februari 2021. Judulnya Air Menjadi Anggur. Bahan Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Ayat emasnya 1 Yohanes 3 ayat 22. Sekarang kita buka Alkitabnya ya. Buat yang sudah bisa baca, boleh buka di 1 Yohanes 3 ayat 22. Kita baca bareng-bareng ya adik-adik ya. 1, 2, 3. 1 Yohanes 3 ayat 22. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya. Kita ulangi sekali lagi ya. 1 Yohanes 3 ayat 22. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya. Udah ya? Sekarang saatnya kita buat aktivitas. Aktivitasnya berhubungan dengan firman hari ini. Tadi judulnya apa? Air menjadi anggur. Jadi kita mau bikin gambar anggur. Tapi kakak mau beda ini buat yang Yerusalem sampai Galilea dan Yudea sampai Betania. Pertama-tama adik-adik bikin gambar seperti ini. Bikin lingkarannya boleh dari apa aja. Kalau kakak sih tadi bikinnya dari tutup botol. Bikin lingkaran-lingkaran, terus bikin gambar daunnya. Setelah itu, gunting deh. Kalau anggur tuh ada yang warna merah, ada ungu, ada hijau. Terserah adik-adik mau apa. Bikin lingkaran-lingkaran seperti ini. Lingkarannya sama ya, kayak yang digambar tadi ukurannya. Buat yang adik-adik Galilea Betania, ini bisa kerjain sendirian nih. Kalian tinggal kasih lem, terus tempel deh lingkaran-lingkarannya ke gambar sampai selesai. Begitu juga dengan daunnya. Digunting, terus nanti tempel. Nanti buat yang Yerusalem Galilea jadinya seperti ini. Oke, jangan lupa dikasih tanggal, nama dan ayat emasnya yang hari ini ya. Sekarang buat yang adik-adik dari Yerusalem sampai Betania. Sama caranya, bikin gambar seperti ini, terus bikin buletan-buletan yang kecil-kecil kayak tadi. Nih, kayak begini. Daunnya juga digunting ya, tapi bedanya kalau yang buat Yerusalem sampai Betania, ambil 2, lipat tengah nih seperti ini, lipat, terus ujung yang ini satu lingkaran, ujungnya kasih lem, terus ditempel di lingkaran yang satunya lagi pas di tengah-tengah yang tadi. Nanti jadinya seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, setelah itu tempel di gambar yang tadi dibuat. Nanti jadinya seperti ini adik-adik. Jadi ada ininya. Oke. Daunnya juga kalau kalian mau bikin tuh bisa. Jangan lupa bikin tanggal dan ayat emas hari ini. Gampang ya? Nah, nanti kalau sudah, kalian boleh nih minta tolong sama papi mami. Fotoin deh hasilnya. Dan jangan lupa, kayaknya kakaknya udah sering ngingetin deh. Tapi kakak hari ini kakak tulis aja. Kirim deh ke sini. Bisa ya? Nah,
udah selesai semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Tetap adik-adik jaga kesehatan terus, tetap semangat sampai kita bisa ketemu lagi sekolah minggu. Tuhan Yesus berkati selalu. Sampai jumpa.